Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama. Sehingga dengan nikmat dan rahmat itu kita dapat melakukan aktivitas kita dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Sorbat Pagi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat judul kultum kita, yaitunya tentang menjadi pribadi yang bertakwa. Menjadi pribadi yang bertakwa merupakan pribadi yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakninya pribadi yang selalu mengerjakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhkan segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Sorbat Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun Anda berada. Lalu bagaimana orang-orang yang bertakwa itu beraktivitas? Orang-orang yang bertakwa itu beraktivitas yakninya sesuai dengan niat yang tulus dalam hatinya, yaitu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa itu dia tahu bahwasanya Allah sudah pernah mengatakan inna akramakum innallahi atqakum, yaitunya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 dan didahului dengan ayat 133. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah sudah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Bersegeralah kamu, yaitunya mencari ampunan dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bersegera untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita adalah manusia. Sekarang hidup, nantinya akan berakhir dengan kematian. Maka sebelum ajal kita datang, diharapkan bahwasanya kita dapat untuk mati dalam keadaan muslim. Yaitu kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka sebelum kematian itu datang, Allah menyuruh kita untuk bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Sorbat TV, Sorbat Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyuruh kita untuk bersegera memohon ampun kepadanya dan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita datang. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, kata Allah, dan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yaitu tersedia dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa saja orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran itu ayat 134, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Artinya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang yang dermawan, orang yang pemberi, orang yang senantiasa memikirkan keadaan saudara-saudaranya yang lain. Bahwasanya dia menyadari bahwasanya dalam harta yang ia miliki terdapat hak orang lain. Baik itu dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Baik itu membantu dari segi harta yang ia miliki, tenaga yang ia punya, kemudian berupa infak
sedekah maupun zakat yang ia salurkan. Maka ketika itu sudah kita lakukan, maka itulah salah satu ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Lalu apa yang kedua ciri-ciri yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 134 itu? Yaitunya wal kaziminal ghaiz. Yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita tetap sabar dalam menghadapi masalah. Baik itu masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah ekonomi mungkin, masalah pekerjaan. Maka Allah suruh kita bagaimana caranya untuk tetap sabar dalam menghadapi masalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kita menjadi hamba yang bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah ciri-ciri yang kedua bagi orang yang bertakwa. Yang pertama tadi yaitunya menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dan yang kedua, orang yang senantiasa menahan amarahnya. Orang yang senantiasa menahan amarahnya, mereka tahu bahwasanya la taghdab walakal jannah. Kamu tahan amarahmu, jangan marah, dan surga untukmu. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang bertakwa itu yaitunya wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kaum muslimin, para pendengar sorbat pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun Anda berada, memaafkan kesalahan orang lain memang itu tidak mudah. Tapi ketika seseorang mengatakan dan menyadari bahwasanya dirinya pernah bersalah, maka senantiasa dia akan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi kita yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak salah. Ibarat kata, tidak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak salah. Tidaklah manusia namanya kalau tak salah, tidaklah gading namanya kalau tak retak. Maka daripada itu kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, senantiasa kita selalu membuka pintu maaf kepada teman-teman kita. Mungkin teman kita atau sanak saudara kita atau orang lain pernah bersalah kepada kita. Maka selayaknya kita selaku umat muslim, selaku orang yang bertakwa, maka kewajiban kita untuk memberikan maaf kepada sanak saudara kita atau saudara-saudara kita yang pernah berbuat salah kepada kita. Yakinlah, kata Allah, Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwasanya istana emas bagi orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sorbat pagi yang dimanapun Anda berada, orang-orang yang bersengketa di atas dunia ini, apabila nanti sebelum ajalnya datang, mereka tidak sempat untuk bermaafan, maka Rasulullah SAW pernah diberikan informasi oleh malaikat Jibril, ada dua orang yang bersengketa namun semasa hidupnya mereka tidak sempat untuk bermaafan, maka mereka berlanjut kepada sidang akhirat, sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sidang akhirat. Suatu ketika mereka dihadapkan Allah, salah seorang di antara mereka ini mengatakan, "Ya Allah, orang ini sudah zalim kepada saya semasa hidupnya, semasa hidup di dunia. Maka daripada itu, ya Allah, pindahkanlah amal ibadahnya, pahalanya kepada saya, ya Allah." Allah menjawab, "Bagaimana aku akan memindahkan pahala kebaikan daripadanya untukmu? Sedangkan di masa hidupnya, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada orang ini. Ya Allah." Kemudian mereka berkata, "Ya Allah, kalau begitu sungguhnya aku ini punya dosa, ya Allah. Maka pindahkanlah dosaku kepadanya, ya Allah, sehingga utang-utangnya, kesalahan-kesalahannya di atas dunia akan terbayar di akhirat ini, ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka berdua untuk
menyuruh mereka mengangkat kepala mereka. Ketika itu mereka angkat kepala mereka, mereka saksikan di hadapan mereka ada terbentang luas sebuah istana yang megah, yang berhiaskan dan berlapiskan emas. Mereka bertanya, "Ya Allah, siapakah yang memiliki istana yang megah ini? Istana yang berlapisan emas ini?" Allah pun menjawab, orang yang mempunyai istana emas ini adalah orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Seketika itu orang-orang yang berada di sidang Allah itu mereka berkata, "Ya Allah, aku akan maafkan kesalahan saudaraku ini. Kalau itu perjanjian engkau, maka dengan senang hati ya Allah, aku akan gandeng tangan temanku ini, saudaraku ini, aku maafkan kesalahannya." Kaum muslimin sedang jamaah dimanapun Anda berada, itulah hadiah bagi orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain dan kesalahan kita, kalau kita bukakan pintu maaf kepada orang lain, insya Allah orang pun akan mudah memaafkan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dari 3 ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang bertakwa tadi. Yang pertama yaitunya orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Kemudian orang yang mampu menahan amarahnya, dan yang ketiga itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian apa manfaatnya bagi orang-orang yang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada beberapa manfaat bagi orang-orang yang bertakwa itu, yaitunya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar di setiap masalah yang mereka hadapi bagi orang-orang yang bertakwa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pula kepada orang-orang yang bertakwa itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kemudian Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, seandainya penduduk negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan baginya yaitu rahmat dari langit dan di bumi. Para pendengar Sorbat TV, Sorbat Pagi dimanapun Anda berada, itulah bagaimana kita usaha kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang selalu menjalankan perintah Allah, ditandai dengan orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Kemudian orang-orang yang selalu menahan amarahnya, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Manfaatnya adalah Allah akan memberikan jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit maupun di bumi. Mungkin sebagai kultum kita pada kesempatan kali ini, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan, ataupun kepada kita bersama para pendengar Sorbat Pagi dimanapun Anda berada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.